yang kita muliakan Abu dan Abi, juga kepada Ketua MPU dan seluruh jajarannya, kepada seluruh guru-guru, pimpinan daya, pimpinan balai pengajian dan seluruh guru-guru majelis taklim dan seluruh jemaah sekalian. Pertama, saya diundang di sini sebenarnya bukan untuk mengajar, karena nampaknya di depan saya semuanya orang yang mengajarkan orang lain. Cuma ya semacam diskusi atau dialog, saling mengingatkan kembali apa yang telah kita tahu, yang kita pelajari. Karena hari ini sebagai awal dari pembukaan Tastafi di level kabupaten, saya juga sebenarnya wakil ketua Tastafi, wakil 1 ketua Tastafi pusat. Maka dalam hal itu juga ingin berbicara tentang hal strategi dalam menjalankan Tastafi. Pada dasarnya kehadiran Tastafi itu pertama, bagaimana keilmuan ini tersampaikan dalam bentuk ekspansi ke arah publik yang lebih luas. Kalau di pesantren itu sudah ada batas jangkauannya, karena kita sadari bahwa tidak semua umat dijangkau oleh daya dan menjangkau daya. Tidak semua umat dijangkau oleh majelis taklim dan menjangkau majelis taklim. Mereka hidup sendiri, jauh dari lingkungan keilmuan dan dakwah. Malah mereka tidak terjangkau oleh mimbar khutbah. Ini menjadi ruang-ruang kosong yang berbahaya. Mereka akan menjadi predator bagi agama, racun bagi agama, dengan sebab kejahilan mereka yang tidak tersampaikan pengetahuan-pengetahuan keislaman. Ini yang menjadi masalah. Itu masalah bagi mereka. Tetapi itu menjadi masalah bersama. Menjadi dosa bersama apabila kita tidak melaksanakan kewajiban seorang muslim di saat berada di ruang publik. Maka Imam Al-Ghazali menerjemahkan dari sumber-sumber Islam kepada bab mukhalatah dan bab uzlah. Kita semuanya tahu itu, ada bab mukhalatah, bab uzlah. Kapan kita harus mukhalatah? Kapan kita harus uzlah? Dan apa kewajiban-kewajiban di dalam mukhalatah? Jangan sampai dosa orang lain menjadi dosa kita, atau amal kita rusak karena berada di dalam ruang publik. Ini menjadi persoalan. Maka setelah saya mendengar tadi dari pembacaan Pak Bupati dan dulu-dulu duduk-duduk di sini, mendengar suasana dan kondisi, sebenarnya ini persis sama secara umum juga begitu di daerah-daerah lain. Pertama komit dulu kita ngaji hari ini, walaupun nggak usah baca teks kitab, tapi itu kitab bab mukhalatah dan bab uzlah.
Tapi ya kita ambil inti-intinya. Pertama, kalau kita sadari ada sebuah pesan Al-Ghazali kepada siapapun yang hidup di dalam ruang publik, tidak menyendiri jauh dari manusia, berada di kalangan manusia. Inilah kita-kita ini. Pertama, ada 4 hal yang dipesankan oleh agama kalau Anda berada di ruang publik. Pertama, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kewajiban. Sesuai level dan kemampuan masing-masing. Kalau itu tidak dilaksanakan, dosa orang lain menjadi dosa kita. Tidak cukup dengan hanya mengeluh dan menonton atau merepet. Merepet terus. Saja kedua dalam terapa terus. Tidak cukup. Tapi lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka ilmu tentang rumusan amal ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban, pengetahuan yang wajib bagi siapapun yang hidup di ruang publik. Kalau kita tidak punya ilmu tentang suluk atau teknis strategi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, itu berdosa. Karena kita diwajibkan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau itu sebuah kewajiban, ilmu tentang itu wajib. Apakah ilmu itu sudah tersampaikan ke semua orang yang hidup dalam ruang publik? Publik paling kecil rumah tangga. Di situ ada pemimpin rumah tangga. Di situ ada kemungkaran dan ma'ruf dalam rumah tangga. Apakah seorang pemimpin rumah tangga punya bekal ilmu yang memadai untuk amar ma'ruf nahi mungkar dalam rumah tangga? Kemudian ada jirat dan lebih luas lagi. Ini kadang terlupakan. Artinya apa? Tidak cukup dengan cuma pengetahuan yang memadai tentang salat. Tidak cukup. Tentang ibadah dan kesalehan pribadi. Itu tidak cukup. Kalau hidup di ruang publik. Boleh Anda punya ilmu untuk kesalehan pribadi. Kemudian ada kewajiban lain, duduk di dalam sebuah gua yang hilang. Wajib Jumat inah nampai ada wawat jadi. Ana urutan lepuli. Yang menjadi masalah, saya sendiri kadang-kadang berpikir, takut kita ini orang yang sudah komit dengan agama, sehingga kita membuka lembaga-lembaga pendidikan agama, mengajarkan mereka tentang ilmu-ilmu agama. Yang di situ di dayah dunia pesantren, kalau kita kaji, bukan semua, artinya tidak fardu ain semua yang kita ajarkan. Di situ ada ilmu fardu kifayah, ada tafsir, ada nahwu, ada sebagainya. Sementara ada kemungkaran yang mereka tidak tahu ilmu fardu ain. Itu kejahilan pertama. Itu kan menjadi masalah. Takut kegiatan kita mengajarkan ilmu fardu kifayah, sementara di samping itu ada yang belum selesai tauhidnya, minimal fardu ain.
berubah ini tidak menjadi kebaikan. Karena kan tahapan kebaikan itu kan fardu kifayah setelah selesai fardu ain. Bagaikan kita lagi beribadah sunat, sementara ada mayit jenazah yang tidak ada yang memandikannya. Ini menjadi masalah. Maka Al-Ghazali mengingatkan, kalau Anda hidup di ruang publik, pastikan Anda melaksanakan sebuah kewajiban bagi siapapun yang hidup di kalangan manusia, amar ma'ruf nahi mungkar. Imam Ghazali sudah dan para ulama masa lalu sudah merumuskan bagaimana tataran amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama kan kita tahu semua, taklim kan. Taklim. Sampaikan ilmu ke mereka. Ilmu pertama harus tahu yang wajib itu wajib. Kalau orang tidak salat, sampaikan kepada mereka bahwa salat itu wajib, berdosa. Kemudian taklim bagaimana cara salat itu. Kemudian baru tau'is. Tau'is menasihati, memotivasi, mengajak, mendorong. Itu tau'is. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Kemudian baru kalau tidak mampan dengan tau'is, baru takhshin, pressure, buat tekanan. Kalau takhshin tidak mampan, baru itu lewat hukuman. Itu dalam pola amar ma'ruf nahi mungkar, itu sudah jelas bagi kita semua. Coba kembali melihat Aceh. Baik Aceh provinsi, baik Aceh kabupaten, baik Aceh kecamatan. Kemungkaran kejahilan yang pertama itu, apa sudah memadai menanganinya sesuai dengan tahapan amar ma'ruf nahi mungkar? Pertama, taklim, beri ilmu ke mereka. Oke lah, kalau taklim daya berapa persen terjangkau? Kalau semuanya ke daya, pasti halaman daya itu tidak muat. Pasti. Di sana ada dunia pendidikan. Kenapa tidak berfungsi dunia pendidikan sesuai dengan perintah Islam amar ma'ruf nahi mungkar dalam melaksanakan taklim ilmu-ilmu yang wajib? Apakah dunia pendidikan sudah berfungsi? Sementara undang-undang syariat Islam itu sebuah amanah undang-undang. Siapa yang mengurus Aceh diamanahkan wajib menjalankan undang-undang itu. Kita dengar sibuk dengan hukum jinayat, sibuk dengan hukum cambuk. Itu cambuk dan jinayat itu di tahapan keberapa? Tahapan ujung. Hukuman. Kita bertanya lagi, apakah pembinaan lewat taklim sudah maksimal? Takhsinnya, tau'iznya sudah maksimal? Takhsinnya sudah maksimal? Baru punishment, hukuman. Ada tahapan yang keliru.
itu tidak akan berhasil karena strateginya salah, tahapannya yang salah. Kenapa jadi salah? Kita menyalahkan orang lain, tidak cukup, nggak bisa. Mungkin salah kita. Kita tidak menyampaikan itu secara cukup dan memadai kepada mereka. Dalam Anda mengambilkan kebijakan menjalankan syariat Islam di Aceh. Kita berbicara Islam pada orang-orang yang memang sudah berbicara Islam. Ini hari ini kita duduk bersama di sini. Semua yang sama kan? Mau ngajarkan mahali ke mereka nggak bisa dengar kan? Nggak tahu. Bukan tugas kita mengajarkan mahali orang yang sudah dewasa. Tapi kan fungsikan mereka sesuai dengan peran mereka. Ajarkan mereka. Kenapa kayak buat wayangan? Karena tidak biasa biungkulihim. Nah, mungkinlah kita berbicara gaya pesantren, berbicara kaidah-kaidah pesantren pada mereka yang tidak pernah tersentuh oleh dunia daya. Ini Tastafi perlu pikir itu. Katakan pada mereka, fungsikan dunia pendidikan itu. Oh, aturan ini, aturan itu. Bicara minimal aja. Di sana ada kearifan lokal. Kenapa nggak diisi itu aja? Kalau memang banyak masalah. Itu untuk jangka pendek. Untuk jangka panjang, itu juga. Anak-anak itu akan menjadi generasi ke depan. Kalau pendidikan mereka sekarang ditangani dengan bagus, maka akan lahir generasi yang tidak sama dengan generasi sekarang, yang riwayat pendidikan mereka kosong dari nilai Islam. Mereka sekarang sudah menjadi tokoh, sudah menjadi bermacam status. Kita harus lakukan bukan untuk generasi kita saja. Islam ini harus ke generasi ke depan. Islam ke depan, selamat atau tidak selamat, tergantung oleh kebijakan generasi kita. Bukan oleh mereka sendiri. Kalau mereka kosong dari ilmu, mereka akan jadi generasi pembenci Islam. Atau menjadi sasaran perencanaan aliran sesat. Perencanaan liberal dan musuh-musuh Islam. Itu kesalahan kita. Allimu auladakum li zamanihim la li zamanikum. Fa innahum khuliqu li zamanihim la li zamanikum. Maka ini jadi persoalan. Kalau itu kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar, kita tidak melakukan itu meninggalkan kewajiban. Dosa bersama. Akhirnya kita masuk neraka bukan karena tidak salah, tapi ada kemungkaran sosial, ada kemungkaran ekonomi, ada kemungkaran kekuasaan, ada kemungkaran politik yang tidak didakwahkan lewat pola-pola amar ma'ruf nahi mungkar. Ini menjadi kajian. Karena apa yang saya lihat fenomena di saat kita membuat majelis taklim, yang ikut majelis taklim orang yang sudah ikut majelis taklim, bagaikan memburu di kebun binatang, bukan di hutan, memancing di dalam kolam, bukan di lautan. Maka ayo memburu, langsung ke kebun binatang memburu. Binatang yang udah jinak-jinak di situ diburu. Maka kekalahan Islam itu kekalahan strategi. Padahal Rasulullah mengajarkan strategi.
Kalau bahasa Arabnya, bahasa kitabnya suluk. Suluk itu ada tarikatnya. Setelah ada tarikat baru suluk. Nah, ada konsep strategis dan ada pergerakan yang strategis sesuai dengan konsep yang strategis. Maka ulama merumuskan tahapan-tahapan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sekurang-kurangnya kita menghindari dosa. Tambah lagi kalau kita lakukan dapat pahala. Kan itu. Maka saya tidak pernah menarik. Kok pengajian Tastafi semuanya orang-orang yang sudah ngaji. Banyak yang tidak mau ikut Tastafi. Mungkin ada perasaan, saya sudah dari dulu ngaji. Untuk apa ngaji lagi? Yang sudah bisa, saya sudah bisa. Untuk apa ngaji lagi? Yang tidak bisa, dari dulu saya tidak bisa. Untuk apa sekarang mau cari bisa lagi? Akhirnya berapa persen datang? Banyak yang nggak datang. Paling di pembukaan pertama banyak, kedua nanti pasti setengahnya lagi. Yang lain halangan, berhalangan. Sebenarnya bukan berhalangan, tidak menganggap penting. Itu yang betul. Buatlah pengajian Tastafi itu menjadi penting, itu bagaimana? PR. Saya dari dulu cuma begini, nggak hidup. Kalau kita berbicara strategi hal yang baru, ini kurang hidup. Kenapa? Karena hal yang baru. Padahal kita sudah melakukan sesuatu yang baru karena sudah keluar dari komplek daya. Cuma hal yang barunya tidak biasa. Melakukan, merubah kebiasaan itu sulit. Tapi harus dirubah. Kita punya tantangan lain. Maka akhirnya, kalau boleh saya ingin katakan, kewenangan syariat Islam di Aceh itu ada di kekuasaan dan pemerintahan. Tapi otoritas syariat itu ada di ulama. Mereka punya kewenangan tapi tidak punya otoritas karena mereka tidak punya kapasitas untuk itu. Kita punya otoritas tapi kita tidak punya kewenangan. Bagaimana mendakwahkan orang yang punya kewenangan itu mau memanfaatkan, mempergunakan kewenangannya untuk itu? Pesankan pada mereka, coba fungsikan pendidikan itu. Akhirnya setelah mau fungsikan pendidikan itu sesuai dengan konsep Islam, ada masalah lagi. Kita nggak punya buku-buku silabus yang sesuai untuk SD, untuk SMP, untuk SMA. Itu udah nggak ada lagi. Ini siapa lakukan? Kalau kita nggak lakukan, dia lakukan oleh aliran lain. Bermasalah lagi. Kenapa sekolah adopsi itu? Oh, itu ada masalah. Pertama, perintah. Yang kedua, ada fee. Masalah aliran sesat gak penting. Yang penting fee-nya ada. Ini tantangan kemungkaran. Semua kemungkaran, praktek-praktek kemungkaran itu wajib nahi mungkar. Kemudian isi dengan yang ma'ruf. Itu baru contoh kan. Maka betapa hebatnya ulama masa lalu. Mereka sanggup melis semua kemungkaran di semua aspek. Sampai Imam Al-Ghazali ada bab mungkaratul masajid. Tubai masjid na kemungkaran. Masjid itu lambang ibadah, lambang kebaikan.
Tetapi ulama masa lalu mengidentifikasi kemungkaran-kemungkaran apa yang terjadi di masjid yang wajib melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar di situ. Kita hidup di zaman ini, kita belum list kemungkarannya. Ini 1, 2, 3, 4. Kemungkaran dunia pendidikan apa? Kemungkaran ekonomi apa? Kemungkaran politik apa? Kemungkaran birokrasi apa? Kemungkaran legislasi, orang legislatif apa? Ini harus ada tim qaumul yatafaqahu wa liyunziru qaumahum idza raja'u. Enggak bisa dengan marah-marah. Marah-marah pada orang yang tahu sama dengan marah-marah pada orang yang tuli. Yang naik dia yang bengih, kalau buat dia yang mati kan terterau, bengih. Darah, kuduk sampai-sampai ben. Berigen gitu. Dia ke pasukan berigen. Nah, ini jadi masalah. Maka saya mengajak bahas, ayo. Pertama harus sadar, semua yang hidup di publik, dia menjadi berkewajiban tahu ilmu tentang amar ma'ruf nahi munkar. Ajarkan itu. Mungkin kita lupa mengajarkan. Salat sudah kita ajarkan, puasa sudah kita ajarkan, tetapi kepada pemimpin rumah tangga, orang hidup rumah tangga, kita belum mengajarkan ilmu tentang amar ma'ruf nahi munkar dan tentang kemungkaran-kemungkaran dalam rumah tangga. Lewat lisan, lewat tulisan, lewat media, itu harus lakukan. Itu satu. Ya, mungkin kita bahas detail. Pokoknya ini harus dibahas oleh Tastafi sehingga lahir produk-produk baru yang up to date sesuai dengan persoalan yang sedang dihadapi. Karena ini fenomena umat Islam sekarang. Yang kedua, ikhlas. Menjaga keikhlasan. Karena tantangan yang paling besar hidup di ruang publik adalah membangun keikhlasan. Godaannya banyak sekali, persaingannya banyak sekali, pencitraannya banyak sekali, dan sebagainya. Semuanya menjadi predator bagi ikhlas. Maka keikhlasan itu harus menjadi sikap dan menjadi komitmen. Ikhlas dalam segala hal. Pertama, ikhlas dalam kesalehan pribadi. Juga ikhlas dalam kesalehan sosial dan semua aspek. Mungkin kalau lagi berzikir khusyuk sekali, ikhlas sekali. Tapi kalau bersaing di dalam usaha, sudah hilang keikhlasannya. Kalau berhadapan dengan persoalan publik, hilang keikhlasannya karena godaan. Itu wasiat. Akhirnya semua amalan tidak jadi, tidak berguna karena hancur oleh ria. Kalau ikhlas, insya Allah Islam akan kuat. Kalau semua ikhlas. Kenapa kita tidak kompak? Karena tidak ikhlas. Sedikit tidak diapresiasi, kecewa. Tidak ada balas jasa, kecewa. Kalau Anda ikhlas, tidak ada balas jasa di sana. Semuanya jasa dari Allah. Semua lillahi ta'ala. Menghadapi orang baik, menghadapi orang tidak baik.
apa yang kita lakukan bersama. Tidak ada orang, tidak ada niat-niat yang selain takarrub lillahi ta'ala. Ngomongnya gampang, tanpa komitmen yang kuat itu sulit. Syirik itu ria, ada ria khafi kan. Yang punya hati tidak mendeteksi ria itu. Tahu kalau tidak ada apresiasi, kecewa. Oh, bertadi ria, ada ikhlas lillahi ta'ala. Kurang dihargai, kurang dibayar, kecewa. Oh, berarti ada tukar kepentingan imbalan duniawi. Ada untuk pencitraan. Hanya untuk nampak tasanno. Karena salah satu tafsir ya, ikhlas amal lillahi ta'ala. Min ghairi tasannu'in, waktisabi, madhin, wajahin, dan lain-lain. Wa sairi makna siwa takarrubi ilallah. Nampak dalam perilaku, dalam sikap. Kecewa ke sini, kecewa ke situ, kecewa ke sana. Anda lakukan, selalu bicara. Dia enggak mengingat jasa saya. Padahal begitu baik saya ke dia, tapi begitu dia ke saya. Berarti karena mengharap balas jasa kan? Mungkin paling ikhlas salat, tidak ada harap balas jasa. Kalau dalam kesendirian. Kalau di dalam aktivitas publik, kepentingan umum, itu sudah lain lagi. Padahal bukan ikhlas dalam segala hal. Itu bagaimana? Mungkin ini kurang gencar dakwah tentang ikhlas itu. Hai sampai na tengku berhati dia kagak mekat. Seorang ngaji jadi toke. Diajak beramal. Murahkanlah harga barang, yang ambil untung, membantu dapat pahala. Apa jawabnya? Kalau dapat pahala di masjid, di sini enggak, di sini cari uang. Tidak ada keikhlasan di situ. Dia ada pertukaran kepentingan. Enggak begitu seorang muslim. Jadi kesalehan itu tidak cuma di dalam masjid ya. Kesalehan di dalam kehidupan. Ini harus didakwahkan. Yang keempat, yang ketiga, ini yang selalu dipesankan, riba. Karena hidup dalam publik kita terjadi interaksi, pertemanan, interaksi kenalan, interaksi sosial. Banyak hal-hal yang mengecewakan, yang mendorong kita untuk mengumpat meribah. Diawali oleh tidak ikhlas, kecewa ujungnya riba. Selain daripada dia punya nikmat tersendiri, ada kenikmatan tersendiri, tafaqquh, bersedap-sedap dengan riba. Sekarang kita melihat gampang, apalagi punya media sosial. Semakin produktif dalam riba. Kalau dulu kalau mau riba, kalau orang sudah tidur tidak ada yang mendengar. Sekarang nggak apa-apa, tinggal ketik, tekan, tunggu orang itu jaga, buka. Kemudian namimah, bawa-bawa berita yang membuat rusak suasana. Nakal. Kalau dulu nakal harus bawa fisik kan. Ketemu dulu bawa berita. Sekarang enggak, tinggal share. Ini yang terjadi di ruang publik sekarang. Itu kemungkaran-kemungkaran itu.
kalau tidak didakwahkan dengan gencar, maka menjadi fasad. Kita diam, tidak bicarakan itu, menjadi dosa bersama. Hidup setiap saat melihat kemungkaran, di mana saja, setiap saat berkewajiban amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan tataran aturan-aturan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau amal ma'ruf pertama taklim, sukseskan taklim dulu. Kapan sukses taklim? Paling sukses taklim, taklimkan orang yang tidak pernah ta'allum. Jangan taklim hanya kepada orang yang sudah ta'allum. Ini yang kumpul-kumpul hari ini semuanya sudah ta'allum semua, ditaklim lagi. Ini ajang kesatuan, ini baik. Ajang silaturahmi, ajang komunikasi, itu perlu. Karena perlu kekompakan. Kalau sudah ikhlas, nampak efeknya. Maka Anas bin Malik dalam sebuah hadis meriwayatkan, apa kata Rasulullah? Salasun la yakhunu alaihinna qalbu muslim. Salasun la yaghullu alaihinna qalbu muslim. Ada 3 perkara yang tidak pernah dikhianati oleh hati orang yang benar-benar Islam. Artinya hati itu amanah Allah, disuruh jaga dari sifat-sifat yang buruk, bak kotor. Membiarkan hati dikotori oleh sifat yang buruk, itu pengkhianatan namanya. Hati orang Islam tidak pernah dikhianati. Tidak pernah terkhianati sehingga merusak 3 hal. Pertama, ikhlas amal lillah. Tidak pernah terkhianati, selalu hati itu terisi dengan ikhlas, tidak kosong dia. Yang kedua, munasahatu ulatul amri, saling menasihati penguasa, orang yang berkuasa, baik penguasa kecil, penguasa besar. Munasahah, saling berniat baik, saling iradatul khair, saling mengajak pada kebaikan. Yang ketiga, luzumu jamaatil muslim, selalu bergabung dengan jamaah-jamaah orang Islam, tidak mengisolasi diri. Kalau diajak berjumpa bersama orang Islam, ada jamaah buat jamaah, gabung terus, tidak mufarakah, tidak mengisolasi diri. Maka hal-hal yang seperti ini bagaimana menjadi sikap? Maka setelah taklim baru taksin. Buatlah tekanan. Itu pakai strategi. Bagaimana mempengaruhi? Taksin itu mempengaruhi, berpengaruh. Bagaimana? Ya, bagaimana cara supaya terpengaruhi? Cari cara. Kalau kompak, insya Allah terpengaruhi. Kalau rasional, insya Allah terpengaruhi. Objektif, terpengaruhi. Maka kenapa Rasulullah mengatakan, nahnu ma'asyirul anbiya nu'maru alla nukalliman nas bima la yafhamun.
kami para anbiya diperintahkan jangan bicarakan kepada manusia dengan sesuatu yang mereka tidak bisa memahami. Artinya apa? Harus rasional. Harus gampang masuk ke hati. Ilmu lewat nubuah itu luar biasa. Ilmunya tingkat yang paling tinggi keilmuan adalah lewat jalur nubuah. Itulah para nabi. Tetapi bukan pamer kecerdasan. Bicarakan sesuai dengan orangnya. Itu hal yang paling penting. Maka objektifkan, rasionalkan. Inilah yang membuat aliran-aliran sesat, pemikiran-pemikiran musuh Islam menjadi pemikiran orang Islam karena kemampuan mereka merasionalkan lewat teori ilmiah. Jadi tengok kena lebut menuju baik agamanya harus tapasar ke orang irasional tu. Kita tahu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah, salah satu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah kata Al-Ghazali selalu menjaga keseimbangan antara nakal dan akal. Karena yang terima nakal adalah akal. Kalau akal itu tidak bisa diterima, maka dia tidak akan masuk nakal. Setiap nakal itu rasional. Kalau ada akal yang mengatakan nakal itu tidak rasional, yang salah akal. Akal masih lemah. Maka di dalam pola dakwah itu harus seimbang. Maka tauhid saja supaya orang kuat beriman harus lewat dalil akli. Supaya timbul keyakinan. Maka inilah yang menjadi masalah. Artinya empat hal ini yang hari ini kita ngomong adalah hal yang paling inti menjadi persoalan kita. Jangan sampai dosa orang lain menjadi dosa bersama. Dan kepada siapapun, bukan untuk agamawan saja, bukan untuk para ulama saja. Siapapun yang hidup di ruang publik, dia harus tahu ma'ruf dan mungkar supaya mereka bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ini jalan, dakwah ini jalan, semua melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, tersampaikan kepada pemimpin rumah tangga, itu insya Allah akan bagus semuanya kalau itu tersampaikan. Karena desa itu adalah kumpulan dari rumah tangga kan. Kalau amar ma'ruf nahi mungkar sudah mulai dari rumah tangga, itu edukasi yang paling bagus, dakwah yang paling bagus. Cuma kita harus tahu, yang jadi suami tidak pernah dididik untuk jadi seorang suami. Yang jadi istri tidak pernah dididik untuk jadi seorang istri. Maka terjadilah hari ini dekadensi rumah tangga, krisis rumah tangga. Karena tidak pernah ada pendidikan Islam untuk mereka para muslim. Coba tanya suami istri, berapa persen yang tahu hak dan kewajiban suami istri? Mereka melakukan kemungkaran-kemungkaran dan tidak tahu. Kenapa? Taklimnya tidak maksimal, tidak memadai. Jadi ada riwayat di sana. Kita agamawan ini membuat pesantren dan daya itu ikhlas sebatas kemampuan masing-masing. Sebatas kuasa dia. Mangkuasanya lah dong balik mana. Menurutnya hai kaglah hai dia ikhlas mamaru nahi mungkar nahi le. Tetapi yang punya kekuasaan luar biasa, mereka banyak lagi tanggung jawabnya. Tapi sayang, mereka tidak tahu. Karena konsep amar ma'ruf nahi mungkar tidak tersampaikan secara memadai kepada mereka. Karena yang
Mereka naik kepada kekuasaan di sana, tidak pernah mempersiapkan diri bagaimana seorang muslim jadi penguasa. Walau di era demokrasi. Siapa yang sampaikan itu kalau bukan ulama? Apa kita mau katakan? Itu bukan urusan kita, itu urusan politik. Begitu. Koreksi dulu perkataan itu. Takut dosa mereka menjadi dosa kita. Karena ada kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar yang kita tinggalkan. Itulah kira-kira sebagai pandangan bab mukhalatah. Bab hidup di ruang publik. Sehingga berubah dari dosa menjadi pahala. Jangan sampai dosa orang menjadi dosa kita, tapi dosa orang menjadi pahala bagi kita, karena menjadi lahan bagi sebuah amal yang terbaik, amal umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kenapa kamu umat yang terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dosa kemungkaran orang lain menjadi pahala bagi kita, menjadi lahan dakwah. Kejahilan orang lain menjadi pahala bagi aktivitas taklim kita. Begitulah kira-kira. Terima kasih. Kita sambung sesi kedua. Coba yang maju. Baga. Nah. Baik, demikian tadi kajian yang telah Anda sampaikan, yang kiranya sangat-sangat bermanfaat untuk kita bersama. Bagaimana strategi-strategi yang akan dijalankan oleh tasawuf dan beliau ke depan yang akan berhadapan dengan ruang publik. Selanjutnya kita masih ada waktu sekitar 20 menit untuk kita buka sesi tanya jawab, dikarenakan ayahanda kita setelah pada Zoom nanti beliau akan bergerak menuju ke Aceh Timur mengisi kajian selanjutnya. Kita doakan semoga ayah selalu melambungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sesi yang pertama kami buka 3 pertanyaan. Kita persilakan. Satu, dua, tiga. Baik. Untuk yang bertanya kami silakan untuk mendekat, karena pengeras suara kita tidak bisa menjangkau ke pada tertentu, sekalian kami mohon maaf untuk mendekat ke sumber-sumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nama sebelumnya kami mengucapkan hormatan kepada beliau telah sudi kiranya kami dan para anggota sepuh kami semuanya. Setelah kami dengarkan cermati penjelasan Abu, kami pun sangat tersentuh dan
kurang sampai mungkin 20 tahun ke depan bisa kita terhenti sebulan ke depan masuk penjara. Di antaranya negara. Bagaimana menyikapi hal ini? Kemudian yang kedua, kalau kita kaitkan dengan firman Allah, bagaimana penggabungannya dan mana letak perbedaannya, yaitu wala tazru wazratu wizra ukhra. Ini mungkin dua hal yang kami muskil, di antaranya gabungan al-karam dan muhtaram, kemudian yang bermanfaat pada kami, khusus pada pribadi kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan tulis inti pertanyaan dia tulis tak apa? Langsung. Mantap tak pertanyaan. Itu sebenarnya pertanyaan yang sangat perlu, sangat penting. Salah kalau tidak ditanya. Pertama saya ingin menjawab, kalau kita sudah ingat semua konsep amar ma'ruf nahi mungkar, pasti tidak akan ada putus asa di situ. Pasti kita semakin bersemangat, tidak ada beban. Karena kita tahu Allah tidak pernah mendosakan sesuatu yang kita tidak sanggup. Tidak ada taklif ma la yutaq. Salat yang tidak sanggup berdiri saja tidak diwajibkan. Boleh tidak berdiri. Kenapa? Karena tidak sanggup. Kita tahu syarat sah salat pertama adalah berdiri pada tempat berdiri. Tapi saat tidak sanggup, Allah dispensasi, duduk aja. Dia ada tatarannya. Yang salah, yang sanggup hendak dilaksanakan. Yang salah lagi tidak melaksanakan yang sanggup, alasannya karena tidak sanggup yang tidak sanggup. Oh, saya tidak sanggup. Bukan disuruh yang tidak sanggup, ada yang sanggup-sanggup. Kenapa tidak dilakukan? Coba kalau semuanya melakukan yang sanggup-sanggup, semuanya selesai. Karena kesanggupan kita berbeda-beda. Yang nggak sanggup di kita, sanggup di teman kita. Di sini ada orang yang punya power legislatif, dia pengaruhi forum sana. Ada mereka punya kekuasaan, power kepala desa, dia punya kesanggupan yang lebih dari yang lain. Yang tidak bisa oleh yang lain. Kalau semua ambil peran, selesai. Yang menjadi masalah, tidak mau ambil peran, tidak peduli, itu bukan urusan kita, itu bukan urusan kita. Saya pernah ngomong begini, ini yang masuk-masuk politik, ada Tunku Daya calon diri jadi DPR RI, akhirnya nggak lewat. Saya tanya, kenapa nggak lewat? Pertama nggak ada uang, ada. Yang kedua, ada guru-guru dia nggak mau bantu. Apa alasan? Saya tidak mau berpolitik. Nggak bantu, nggak masalah. Nggak peduli politik, itu yang saya pertanyakan. Di politik itu tahu ada kemungkaran? Di politik itu tahu ada ma'ruf yang bisa dilakukan? Anda harus laksanakan amal ma'ruf nahi mungkar dalam politik. Karena kalau politik dibiarkan kemungkaran, maka kekuasaan berubah menjadi sumber kezaliman. Kenapa? Tidak sukses sama ma'ruf nahi mungkar. Oh, saya tidak mau peduli, saya mau ngaji, mau ngajar orang. Ngajar orang saja, kasih ilmu. Saya tanya, murid-muridnya ada terlibat dalam politik? Tidak ada yang kandidat, yang kasih suara.
Kalau dia mendukung orang-orang jahat, mendukung orang-orang salah, apa dia tidak dosa? Di sana akan terjadi praktek-praktek kebijakan yang salah yang menghancurkan kemaslahatan umat. Membiarkan murid-muridnya melakukan kemungkaran di dalam kehidupan publiknya, yaitu politik. Apa Anda zuhud tidak bicara itu? Tidak mengajarkan itu kepada murid Anda, itu zuhud namanya. Tidak perlu dunia, itu dunia semua. Ini yang perlu diluruskan. Akhirnya kita menyerang liberal. Liberal orang yang memisahkan agama dengan kehidupan. Sementara kita juga liberal. Tidak peduli dengan kehidupan. Satu liberal sayap kanan, satu liberal sayap kiri. Karena aspek kemungkaran sosial tidak mau peduli. Katanya bukan urusan dia. Ini perlu diluruskan. Yang sanggup, jangan berbicara yang nggak sanggup. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, pada satu hari Abu Bakar berkhutbah, yang isinya, wahai orang-orang beriman, kamu jangan tertipu dengan Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kamu jangan salah tertipu, artinya salah menyikapi ayat, wahai orang-orang yang beriman, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang yang sesat itu tidak akan membawa melarat bagi kamu. Apabila kamu sendiri terpetunjuk. Sementara ada hadis, marra minkum mungkaran falyughayyir biyadi. Fa illam tastati fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbi wa huwa adhaful iman. Ada hadis lain lagi, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Itu bagaimana menggabungkan antara dua dalil itu? Maka itulah konsep amar ma'ruf nahi mungkar, sudah menggabungkan dari dua dalil itu. Artinya yang tidak sanggup tidak mendarat bagi kita. Kalau yang sanggup menjadi mudarat bagi kita. Kita tahu apa sekarang orang Islam harus mengislamkan orang-orang yang belum Islam sekarang lewat peperangan. Oh, ini bukan zamannya dulu. Ini zaman di mana dunia dalam genggaman Yahudi. Kita tidak berdosa lagi. Karena hana istita'ah. Tetapi orangnya yang istita'ah. Maka kita melihat Aceh gagal dakwah, gagal syariat Islam lebih besar dosanya dengan daerah lain. Karena di sini amanah undang-undangnya syariat Islam. Kita punya peluang. Banyak kesanggupan yang bisa dilakukan, tetapi kita tidak melakukannya. Halangannya tidak begitu berat. Cuman cari-cari halangan sendiri, cari-cari alasan. Hai yang tapi manusia aja tak perlu alasan, tengok Allah Ta'ala nak pun tak perlu alasan. Habis tu. Jadi begitu kira-kira. Terima kasih atas jawabannya. Kami persilakan kepada penanya
kedua pada ustaz kita, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berbahagia, kami dari jajaran BKBRMI, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid, yang sudah tentu bukan di Asnafi. Ada banyak organisasi yang jadi yang dari luar Asnafi yang ingin sebetulnya menjemput bola, yang bergabung dengan Asnafi. Ya tentunya ilmuannya yang ada di dalam Asnafi itu, dan barangkali kita juga di ruangan ini seperti yang lain katakan tadi, tidak lebih tentang ilmuannya yang sudah hadir, tapi yang penting adalah berbagi strategi untuk bekerja itu. Sebaiknya bagaimana kira-kira menurut saya yang ingin sebetulnya menjemput bola dari organisasi lain Islam ini, yang kemudian dari Asnafi sendiri, kira-kira kerja nyata itu apakah sudah ada di daerah-daerah lain di Aceh ini yang bisa kita jadikan contoh kerja nyata itu, strategi itu, ya langkah baiknya terus kemudian diulangi di bulan berikutnya. Sekarang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertama, ini menggambarkan kita punya status organisasi yang berbeda. Ini memang umumnya ada beda nama organisasi. Maka disinilah kita harus terjemahkan sikap ikhlas di dalam kebaikan-kebaikan dengan menghapus status itu di dalam kepentingan bersama. Bagaimana ikhlas? Ikhlas tidak cari nama pribadi, tidak cari nama organisasi. Di saat kita berbuat baik, walaupun yang terangkat orang lain tidak menjadi risih, asal nama kita tercatat di buku malaikat. Walaupun dalam hati manusia tidak tercatat namanya. Artinya profesional lah dalam beramal, seperti profesionalnya gaya pemain profesional di main bola. Mereka yang penting memenangkan klubnya, tidak memaksakan memenangkan namanya. Coba lihat para bintang main, sudah dekat dengan gawang, nampak dia bisa langsung tendang sendiri dan dia dapat nama. Tapi kalau ada lain yang lebih tepat posisi, dia over bola ke sana. Tidak terganggu yang buat gol orang lain. Yang penting yang menang adalah klubnya. Yang kedua, jangan mengharap pujian dengan apa yang dilakukan, apalagi yang tidak dilakukan. Kita kadang-kadang mengharap pujian tidak cuma apa yang kita lakukan, yang tidak kita lakukan kita harap pujian. Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Ini pujian akulah. Padahal yang pun buat kau.
Artinya kasih apresiasi ke orang lain, kasih harga ke orang lain. Kita kan sulit sekali memuji orang lain yang berbuat baik. Sulit sekali menghargai orang lain. Ini ibarat orang miskin berada di kalangan orang yang kikir. Orang haus berada pada orang yang kikir kasih air. Yang satu butuh sekali air, yang satu lagi kikir sekali. Yang satu sangat mengharap pujian, yang satu kikir memuji. Ini membuat suasana tidak bagus. Dalam Islam kan jangan mengharap memuji, tetapi kita jangan mengharap dipuji, tapi kita disuruh memuji. Itu suasana yang bagus. Yang miskin tidak mengharap diberi, tetapi yang kaya selalu memberi. Itu membuat suasana sosialnya bagus, interaksi itu sosial bagus. Ini sikap ini perlu. Dalam organisasi inilah akhlak. Maka wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu kamu pecah belah, enggak kompak. Kemudian kamu bersatu dengan sebab nikmat Allah, iman yang menghasilkan akhlak. Iman yang mencerminkan kepada perilaku. Inilah yang membuat ikhwana. Artinya kesuksesan akhlak yang membangun kesatuan dan kekompakan. Pecah belah tidak kompak, gambaran dari gagal dakwah akhlak. Nyampe ada jawab kembali, mungkin dia kurikulum buat le nahu tak tahu. Atau fikah yang khilafiyah, itu membahas khilafiyah itu rutin. Tasawuf lagi nahu. Sehingga idea benar. Kitab lain tamat, tasawuf hanya tamat. Murakim budiah hantam tamat. Bila kita pulain kan. Baru bab-bab salat, babnya golong bab hati udah naik kelas. Udah ganti lain. Pukehnya masalah. Koreksi lagi itu. Sehingga enggak kompak, saling menjatuhkan. Dulu dinasihat sama guru, al-insan nau'ani, alimun wa muta'alimun. Karena nasihat guru, saya ingin mengajar, saya ingin taklim, cari fahala. Karena pesan Nabi, ujung-ujungnya bersaing dengan tengku lain. Jadi dengki kepada yang lain. Tidak rencana itu. Rencana dulu ingin mengajar. Setelah itu ingin menjatuhkan yang lain. Sudah bersaing tidak sehat. Akhirnya tidak kompak kan. Yang satu menyakiti, yang satu disakiti. Yang satu enggak sanggup menahan diri tidak menyakiti, yang satu lagi enggak sanggup tahan disakiti. Beres. Rela mandu. Padahal kita sudah diajarkan selalu ihtimalul aza wa kaful aza. Jangan menyakiti, tahan disakiti. Itu sikap hidup di ruang publik. Harus belajar itu. Jangan menyakiti orang. Kalau disakiti, ya ihtimalul aza. Selesai masalah. Maka di situ akan timbul kekompakan. Jangan garis-garis itu hanya sebuah identitas. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu, bukan li tahasadu. Berbeda organisasi untuk saling memperkuat, bukan saling menghancurkan. Karena kalau kita organisasi di dalam internal umat Islam saling menghancurkan, yang hancur umat Islam. Satu sisi Anda bisa mengalahkan kelompok lain, menghancurkan yang lain, tapi yang hancur kekuatan umat Islam. Inilah yang perlu bangun komitmen itu terus menerus. Ajak yang lain.
Yang baik je wak je kena lebut tinggai ro tu lain. Kenapa? Dia itu kan lain kabupaten. Kalau dalam provinsi itu kabupaten lain. Di dalam kabupaten, oh itu kecamatan lain. Oh itu kesebelasan lain, itu sebelah selatan, ini sebelah utara, lain lagi. Ini kecamatan lain. Kalau dalam kecamatan, oh itu kemukiman lain. Kalau dalam kemukiman lain, oh itu desa lain. Dalam satu desa, itu dusun lain. Dalam satu dusun, itu lorong lain. Dalam satu lorong, itu rumah lain. Bukan orang rumah kita. Dalam rumah, itu dia yang lain, bukan saya. Akhirnya pecah belah mulai dalam hubungan rumah tangga keluarga. Seperti itulah. Itu kegagalan dakwah akhlak. Ya itu tugas Syafi'i itu. Dakwah itu. Dengan keluh. Karena semua fenomena itu pencerminan dari belum sukses dakwah. Agamawan adalah pemegang otoritas dakwah. Kegagalan itu menjadi kegagalan kita. Menyalahkan orang lain itu gampang. Begitu kira-kira. Kami ucapkan kepada Anda atas jawabannya. Ini ada penanya satu lagi ya. Penanya ketiga kepada Teguh Jamal, persilakan. Jok mic. Kami muliakan ayah Ibu dan Abu, Abi dan para guru kami sekalian. Langsung saja ke pertanyaan ayah menyangkut tentang masalah amar ma'ruf nahi munkar tadi. Jadi ada beberapa hal yang akan sampaikan tentang ilmu di konteks kedua menjaga keikhlasan. Dalam hal menjaga keikhlasan ini artinya seperti yang ayah sampaikan tadi, kalaupun memberi jangan mengharapkan bayaran ataupun imbalan. Jadi ini kami tanyakan begini ya, bagaimana kalau dalam konteks kekeluargaan orang tua dengan anak. Jadi orang tua kita tahu membesarkan anak, kemudian memperjuangkan anak ini, menyekolahkan anak dan menghabiskan hartanya untuk anaknya. Apakah orang tua ini pun tidak boleh mengharapkan belas kasihan ataupun penghargaan dari anak? Apakah ini tidak menentang dengan konteks keikhlasan yang ayah sampaikan? Tolong pencerahannya ya. Gimana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang sebenarnya ikhlas dalam segala hal. Orang tua kepada anak sebenarnya harus ikhlas juga. Dia melakukan kebaikan-kebaikan itu karena kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Tidak mengharap imbalan dari anak. Anak kalau dia tidak berbuat baik kepada orang tua bukan karena faktor egois, tapi faktor sebuah kemungkaran yang dilakukan oleh anak. Karena dia wajib berbakti kepada orang tua. Artinya bukan menikmati dia berbakti, tetapi ingin mereka menjadi orang baik yang berbakti karena berbakti itu perintah Allah. Itu beda dengan mengharap balasan. Karena kalau mengharap balasan itu berbahaya. Pertama, akhirat nggak ada pahala. Bukan karena Allah. Berharap ya boleh, selama tidak haram boleh. Tetapi hilang pahala saja. Karena terlalu berharap ujungnya resikonya kecewa. Tidak berharap itu membuat hati selalu ridha kepada anak. Kalau selalu menaruh harapan, semakin berat menaruh harapan, semakin banyak kekecewaan, ujungnya menjadi anak durhaka yang kita selalu sakit hati. Bisa orang tua sakit hati kepada anaknya, walaupun dengan sebab duniawi, itu durhaka dia. Yang durhaka yang tersisa anak juga. Maka lebih ikhlas saja.
biarlah dia membalas. Masa mungkin anak membalas orang tua? Maunya orang tua harus berpikir begitu. Dia balas saja kepada cucu kita. Dia juga akan punya anak, kasih ke anak. Nanti dia buat ke anaknya lagi, kasih ke anaknya lagi, ke sana balas. Karena itu cucu dari neneknya juga balas ke cucu. Begitulah kan lebih baik. Tetapi bagi seorang anak selalu harus diperintahkan berbakti, berbuat baik. Itu perintah Allah langsung untuk dia. Begitulah perintah kepada orang kaya memberi, diperintahkan kepada orang miskin jangan meminta. Kan begitu agama. Terima kasih Ayah. Ini untuk pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita sudah habis. Maka kami sedikit waktu kami sita dari pembawa acara. Ada dalam satu kaidah yang al-wasail hukmul maqasid. Nampaknya dari pertanyaan tadi ada beberapa guru kita setelah dijawab oleh Ayah semuanya adalah harus diawali dengan keikhlasan. Pertanyaan yang terakhirnya ya, asbab wasail untuk ikhlas itu ya, apakah ada kaitannya dengan arahan dari Bapak Pendeta tadi? Apakah tidak ada sudah termakan? Artinya yang hal-hal yang menghalangi sifat keikhlasan tersebut dalam kata dalam kurung kadang sudah terlanjur dalam beribadah seperti itu, sehingga rasa keikhlasan itu agak sedikit memudar. Karena semuanya yang Ayah sampaikan tadi puncaknya adalah ikhlas. Maka wasailnya, terima kasih Ayah. Ya memang konsumsi haram itu hal yang berpengaruh di dalam terhalangnya berbuat kebaikan. Karena kita ingat bahwa kadang-kadang orang yang hidupnya taat hanya gara-gara sesuap makanan yang salah dia berpaling dari ketaatan. Itulah makna yang dikatakan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Tetapi jangan dengan alasan itu kita berputus asa. Maka semua masalah itu ada solusinya. Solusinya ya taubat. Itu satu. Untuk gampang kita menjadi orang yang baik. Bagaimana taubat dari makan haram itu kan ada bab taubat lagi. Di sana ada solusi semua. Solusi keluar dari mal haram kan ada semua. Yang kedua, yang namanya keikhlasan harus banyak ilmu-ilmu yang memotivasi kita untuk ikhlas. Sehingga kita merasakan bahwa ikhlas itu hal yang sangat tidak boleh tidak. Yang kedua, sangat beruntung. Maka saya tertarik ini ada di dalam kitab Ar-Risalah Qusyairiyah. Saya ingin baca, mungkin saya termotivasi, mungkin ini juga termotivasi bahwa ada hal yang sangat merugikan diri kita di dalam tidak mementingkan serius membangun hati yang ikhlas. Bolehlah saya baca sedikit. Kalau yang sudah tahu ya untuk lebih kita ingat lagi. Kacamata. Berempat. Mungkin ini pun bisa kita sampaikan bersama supaya memotivasi semuanya untuk bagaimana kita serius dengan keikhlasan. Ini peristiwa, ini nasihat ulama. Karena ini pengalaman mereka,
ulama-ulama sufi. Mereka mengatakan pengalaman mereka ini sampai sanad-sanad siapa yang berbicara ini. Qala hadatsana Muhammad bin Abdul Rahim qala hadatsana Abu Talib Muhammad bin Zakaria al-Maqdisi qala hadatsana Abu Qarsafa Muhammad bin Abdul Wahhab al-Asqalani qala hadatsana Zakaria bin Nafi' qala hadatsana Muhammad bin Yazid al-Qaratisi an Ismail bin Abi Khalid an Makhul qala ma akhlasa abdun qattun arba'ina yauman illa zaharat ya nabi'ul hikmah min qalbihi ala lisani. Pak berkata Makhul, seorang waliullah ulama sufi, tidak ikhlas seorang hamba sekali-kali 40 hari kecuali zahirlah sumber-sumber hikmah dari hatinya di atas lidahnya. Itu hikmah dari hati. 40 hari bertahan ikhlas dalam segala hal, akan nampak hikmah, akan tumbuh hikmah di hati, dituangkan hikmah dalam hati dan nampak lewat lidah-lidahnya. Masa menjadi hikmah. Itu cuma 40 hari komik. Yang kedua, orang ikhlas itu adalah akan memiliki hati orang yang beriman. Ini ada cerita satu, saya ingin ceritakan. Ini mungkin untuk semangat untuk semuanya dan untuk mungkin untuk yang lain. Wa qala ba'duhum dakhaltu ala Sahal bin Abdillah yauma Jum'at. Berkata sebagai mereka itu, aku masuk di atas Sahal bin Abdillah pada hari Jumat, qabla salah, sebelum salat. Jadi pada satu hari ada sahabat Sahal masuk, bertemu Sahal, masuk ke rumahnya hari Jumat, sebelum salat Jumat. Fara'aitu fil bait hayatan, maka aku lihat dalam rumah ular. Dalam rumah Sahal ada ular. Faja'altu aqdumu rijlan wa akhiru ukhra. Maka jadi aku lalui selangkah dan aku terakhir sekali. Artinya dia udah ragu-ragu untuk masuk, takut udah ular. Pak masuk tak bangga, dia pak masuk takut ular, lihat ular takut. Udah enggak yakin lagi mau masuk ke Sahal karena pas baru masuk udah ada ular di situ. Faqal, maka berkata Sahal, udkhul, masuk. Ini yang di dalam Sahal perintah masuk, ada ular, tetap masuk. La yablughu ahadun hakikatal iman wa ala wajhil ardi syai'un yakhafuh. Tidak sampai seseorang hakikat iman kalau ada di atas permukaan bumi ini sesuatu yang dia takuti. Artinya belum mencapai iman yang sempurna kalau masih ada sesuatu apapun ada yang ditakuti. Jadi takut ular berarti belum sempurna iman. Artinya kalau supaya jangan takut, sempurnakan iman dulu. Jangan perintah jangan takut, tetap takut. Ya kan? Jangan takut, takut hanya kepada Allah. Nggak bisa begitu. Tetap takut. Karena untuk tidak takut itu hasil kepada tingkatan sebuah rasa memang tidak ada takut, nggak bisa diperintah itu. Ini yang bilang sama takut juga masih takut. Dia bilang jangan takut corona. Yang takut hanya kepada Allah. Kasih terus ular satu. Ini ularnya ini, jangan takut. Lari juga. Lagi ngomong itu lempar ular ke situ. Pasti lari. Karena nggak bisa dibilang jangan. Itu lewat mujahadah, lewat riadah.
lewat tahzib, tidak bisa dengan perintah dia. Ya. Jadi Sumakal kemudian berkata Sahal pada orang itu, halaka fi salatil Jumat, itu udah masuk terus. Adakah bagimu pada salat Jumat? Apa kamu ada wajib salat Jumat? Ada mau salat Jumat? Apa enggak salat Jumat kata? Karena sebelum Jumat. Fakultu, maka aku kata bainana wa bainal masjid masiratu yaumin wa lailatin. Antaraku dan masjid perjalanan sehari semalam. Gimana wajib Jumat? Ini sebelum Jumat. Kalau saya pergi ke sana, udah selesai Jumat, besok baru nyampe. Gimana saya salat Jumat? Tempat Jumatnya sehari semalam. Katanya. Fakultu fa'akhaza biyadi famakanna illa qalil hatta raitul masjid. Maka memegang ia akan tanganku, mengatakan dibimbing, sedikit sudah sampai ke masjid. Yang tahunya dia perjalanan ke masjid sehari semalam, dipegang sama tangan oleh Salam Abdullah. Oh, dibimbing beberapa langkah sudah sampai di masjid. Berarti sempat salat Jumat. Hatta raitul masjid, sehingga aku lihat masjid. Fadakhalnahu, maka kami masuk. Agaknya masuk berdua ke masjid. Wasalainal Jum'ah, kami salat Jumat. Summa kharatnya, selesai salat Jumat, kemudian kami keluar berdua. Keluar lagi. Fawaqafa yanzuru ilan nas. Waktu di luar, sudah keluar masjid, berdiri Sahal bin Abdullah melihat semua manusia yang lagi keluar masjid. Dia terus jamaah-jamaah keluar, dia lihat. Kemudian apa katanya? Wahum yakhrujun, mereka itu sedang keluar. Faqala, maka berkata Sahal, ahlu la ilaha illallah kathir wal mukhlisuna minhum qalil. Ahli la ilaha illallah banyak, tapi yang ikhlas sedikit. Sedikit yang ikhlas. Itu orang sudah kasyaf. Artinya apa menggambarkan? Pasti beliau adalah orang yang sukses membangun keikhlasan sehingga seperti itu. Jadi itulah artinya kalau kita motivasi, coba aja tes 40 hari ikhlas dalam segala hal, coba. Cuma begini, takut kita pikir sudah ikhlas padahal belum. Ya kan? Karena ada masalah lagi ikhlas. Ini jangan bilang nanti saya sudah 40 hari tapi masih seperti sebelum juga. Jangan salahkan bahasa ini, salahkan diri kita. Mungkin kita belum ikhlas. Kenapa belum ikhlas? Ada masalah lain satu lagi. Apa masalah lain? Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami yaqulu sami'tu Muhammad bin Abdullah bin Syadan yaqul sami'tu Abdul Razak yaqul sami'tu Yusuf bin Husain yaqul a'azzu syai' fid dunya al-ikhlas. Sebesar-besar sesuatu dalam dunia ikhlas. Artinya sesuatu yang besar, sulit. Wa kam ajtahidu fi iskati riya an qalbi. Berapa banyak aku mujahadah pada menghancurkan, menjatuhkan, menggugurkan riya daripada hatiku. Faka'annahu yang butuh ala lonen akhar. Maka seolah-olahnya tumbuh ya di atas warna yang lain. Aku ini harus ikhlas. Ini jangan harap imbalan uang, biar ikhlas. Udah riya dalam bentuk yang lain, udah harap popularitas. Udah cari nama baik. Masuk ke yang lain, cari kemegahan. Ini total, ini susah. Memang kita padamkan yang ini, bangun yang itu. Begitu-begitulah. Maka kalau benar-benar ikhlas 40 hari tidak tumbuh, tidak bergeser dia. Tidak ada talabul siwa mata karub ilallah, siwa takarrub ilallah. Tidak ada. Ini coba uji 40 hari. InsyaAllah. Ikhlas dalam segala hal, ikhlas. Mulai tidur sampai bangun tidur ikhlas, tidur ikhlas.
Ikhlas tidur untuk istirahat, bisa ada tenaga berbuat ibadah lagi. Coba aja. Kalau itu jadi tarikat, ayo kita ikhlas 40 hari yuk. Semua ajak lain, coba aja. Berhasil, kalau berhasil ganti 40 hari lagi. Cari semangat-semangat lain lagi dengan pengalaman-pengalaman ahlus suluk itu. Karena yang namanya suluk itulah seperti ini. Bukan suluk cuma ratib saja. Hati itu entah gimana. Suluk itu yang dimulai seperti Minhajul Abidin. Itulah ilmu suluk yang sebenarnya. Lakukan suluk itu. Begitu kira-kira. Terima kasih.